Ya, luar biasa. Kita di minggu ini mendapatkan pesan agar kita boleh minta lagi, lebih lagi, untuk suatu pemahaman yang lebih dalam lagi kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan, apakah ibu bapak pernah berpikir atau merenungkan apa bedanya orang pandai, pandai dalam arti akademis, dengan orang yang bijaksana? Dia sempat berpikir lama, mengapa orang yang pandai secara akademis, secara ilmu pengetahuan, tidak selalu bijaksana. Ada satu yang berbeda. Mengapa orang bisa dibilang orang itu bijaksana? Ada satu definisi. Bijaksana itu katanya adalah satu kapasitas pikiran yang membuat dia bisa mengerti tentang kehidupan ini dari sudut pandang Tuhan. Sekali lagi. Seorang yang bijaksana itu bisa mengerti tentang kehidupan ini dari perspektifnya Tuhan. Jadi bukan perspektifnya sendiri atau perspektif manusia. Maka orang itu akan dibilang orang ini bijaksana. Memang betul, orang perlu belajar, perlu mengetahui teknologi, perlu mengetahui ilmu pengetahuan. Tapi itu hanya penunjang untuk seseorang lebih menjadi bijaksana. Tetapi kebijaksanaan itu sendiri sebenarnya bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Karena itu Bapak Gembala sudah sampaikan, orang harus terhubung dengan sumbernya, dengan Tuhannya sendiri. Ketika seorang tidak terhubung, bagaimana dia bisa mengetahui apa yang ada dalam pikiran Tuhan? Nanti kita akan lihat. Nah, kalau saya perhatikan, ternyata ada keuntungannya. Orang yang punya satu pemahaman yang lebih dalam, lebih bijaksana dalam kehidupan itu. Amsal katakan, orang yang bijaksana itu, dia mencintai hidup. Atau dengan kata lain, ketika seorang ingin hidup, diberkati, hidup benar di dunia ini, maka dia harus mempunyai hikmat. Atau dia harus hidup bijaksana. Dan Amsal juga katakan, kebijaksanaan itu melebihi dari harta benda, dari emas, dari perak, dari benda berharga apapun. Dan yang lebih luar biasa lagi, dia katakan orang yang menemukan hikmat ini atau kebijaksanaan ini, dia itu mendapat favor dari Tuhan. Atau ada satu perkenanan Tuhan kepada orang ini. Nah ini yang ingin kita cari, ini yang ingin kita dapatkan di minggu ini. Dapat pemahaman yang lebih lagi, minta lagi, lebih lagi kepada Tuhan. Kita lihat secara singkat bahwa Tuhan sebenarnya sudah mendesain bagaimana seorang bisa hidup bijaksana, bisa mendapatkan hikmat Tuhan. Kita bisa belajar dari bangsa Israel. Tuhan desain satu sistem yang luar biasa. Di mana Tuhan siapkan ketika Tuhan membawa keluar umat Israel ke Sinai atau ke gunung Tuhan, dan di situ Tuhan memberikan hukum-hukumnya. Di situ kita belajar bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya. Tuhan siapkan imam-imam. Itu saya banyak belajar beberapa minggu ini. Imam-imam bisa berfungsi juga seperti dokter yang menentukan bahwa ini adalah halal atau kosher atau bersih. Ini tidak bersih. Oh ini masih ada penyakitnya. Masih harus dikucilkan atau sudah sembuh. Dia juga menjadi pendamai antara bangsa dengan Tuhan. Imam juga berfungsi sebagai tempat untuk menyatakan dosa atau yang menyatakan bahwa seorang itu masih berdosa dan didamaikan melalui persembahan. Jadi Tuhan sudah siapkan, ada imam. Tapi juga ada nabi. Tuhan siapkan nabi-nabi. Nabi-nabi ini yang menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Perkataan Tuhan, firman Tuhan. Nabi-nabi bernubuat untuk suatu masa depan. Nabi-nabi berkata, kata firman Tuhan. Jadi ada nabi-nabi, ada imam-imam. Itu Tuhan sudah siapkan desainnya begitu luar biasa. Bahkan ada hakim-hakim, pemimpin-pemimpin. Nah ini nabi, pemimpin atau hakim atau imam. Ini Tuhan jadikan orang-orang yang seharusnya lebih mempunyai pemahaman lebih dalam. Lebih mengerti tentang hukum Tuhan. Lebih tahu bagaimana cara menjalankan kehidupan ini. Ketika perjalanan berlangsung,
ketika mereka dibuang ke Babel, mulai muncul yang namanya Farisi dan ahli Taurat. Mereka mempelajari lebih lagi firman Tuhan. Nah ini menarik karena Farisi dan ahli Taurat sebenarnya bukan golongan imam dan bukan golongan nabi. Tapi mereka lebih fokus kepada Taurat atau firman Tuhan. Ada satu orang di dunia ini yang sebenarnya menjabat semuanya. Orang ini namanya Yesus. Dia ini ada seorang nabi. Dia ini ada seorang imam, sekaligus seorang raja. Jadi jabatan ini semua bisa kita lihat melalui Yesus. Dan Yesus setelah naik ke surga, dia berikan otoritas ini kepada pemimpin-pemimpin rohani. Rasul-rasul, kita tahu ada Paulus, ada Petrus, ada Yohanes. Dan berlanjut sampai sekarang kepada pemimpin gereja. Nah yang menarik di sini, ternyata kalau kita lihat susunan atau sistematik yang Tuhan bikin, ternyata di PL khususnya ya, ada yang sedikit berbeda. Kita mengenal ada orang-orang yang disebut dengan Yusuf. Orang biasa, bukan nabi, bukan imam, bukan hakim. Tetapi ada sesuatu yang spesial. Yusuf dikatakan dia ada orang yang bijaksana. Ada Ayub. Ayub dikatakan orang yang bijaksana karena ia mengakui akhirnya dia mengenal Tuhan secara pribadi. Ada Daniel. Ada Salomo. Ini adalah orang-orang yang bukan nabi, bukan imam. Tetapi dicatat, bahkan dalam kepercayaan agama lain dikatakan mereka ini adalah nabi-nabi. Mereka menyebutkan nama-nama ini sebagai nabi. Apa yang berbeda dari orang-orang ini? Dikatakan orang ini punya kebijaksanaan. Orang ini punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan orang-orang ini dicatat mendapatkan rahasianya Tuhan. Nah itu yang ingin Tuhan atau kita Tuhan ingin kita mendapatkan hal seperti itu. Tuhan ingin kita mendapatkan lebih, bukan sekedar tahu, bukan sekedar hanya pengetahuan, tetapi seharusnya kita umat Tuhan ada tempat bertanya orang-orang dunia mengenai kehidupan ini. Sama seperti yang Raja tanyakan pada Daniel. Nah saya akan mengingat ada satu ayat di 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar tentang Allah. Dan keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dengan kata lain, kalau tadi kita perhatikan dari suatu bangsa yang dipanggil dan buat suatu sistem sampai kepada apa yang Petrus katakan, sebenarnya kita ini sebenarnya sudah dipilih oleh Tuhan sebagai imam-imam Tuhan, nabi-nabi Tuhan. Untuk menyampaikan hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, cara hidup yang benar di mata Tuhan. Seharusnya orang dunia yang bertanya pada kita, pada anak-anak Tuhan. Bukan anak Tuhan yang bertanya pada dunia, bagaimana menjalankan kehidupan ini yang benar. Memang Tuhan berikan suatu panduan Alkitab ini. Tapi Alkitab ini bukan buku teknik atau buku ilmu pengetahuan yang mengajarkan misalnya bagaimana cara berdagang supaya sukses. Bukan itu yang diajarkan. Tetapi Alkitab mengajarkan bagaimana cara berdagang yang benar. Itu ada di Amsal. Yang Bapak bisa cari tentang timbangan, tentang tata cara, etika, ada di situ. Alkitab tidak mengajarkan bagaimana membangun suatu keluarga yang menjadi kaya, sukses dalam keuangan. Tetapi Alkitab mengajarkan bagaimana hubungan dalam keluarga, bagaimana peran seorang suami, seorang laki-laki, bagaimana peran seorang istri, seorang perempuan dalam sebuah keluarga yang Tuhan berkati. Jadi sebenarnya semuanya sudah ada, sudah tertulis. Tapi Tuhan akan tambah-tambahkan lagi lewat pewahyuannya. Alkitab boleh katakan ini adalah suatu panduan yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk umatnya. Ada semua di sini. Masalahnya bagaimana kita bisa menghidupinya, itu menjadi masalah.
Bagaimana seharusnya orang percaya bisa menghidupi firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan semuanya. Karena Alkitab ini adalah dikatakan adalah basic dari semua instruksi sebelum kita meninggalkan bumi ini. Atau dikatakan basic instructions before leaving earth. Cara hidup di dunia ini Tuhan sudah ada. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk menerapkan apa yang Tuhan sudah tuliskan, yang Tuhan sudah berikan. Sebenarnya hikmatnya ada di sini. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Daniel. Kita akan lihat Daniel pasal 2 ayat 47. Di situ dikatakan, berkatalah raja kepada Daniel atau Nebukadnezar kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu adalah Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja, yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Ini yang menjadi dasar perenungan atau yang kita dapatkan di minggu ini. Seorang raja yang bermimpi, minta ditafsirkan mimpinya, tapi tidak diceritakan mimpinya. Kalau kita baca secara konteks, bahkan di situ orang-orang pintar pun memaksa raja untuk menceritakan. Itu sama dengan orang mempunyai mimpi, minta ibu bapak saudara terjemahkan mimpinya, apa artinya, tapi tidak ceritakan mimpinya. Mungkin ibu bapak akan berkata, bagaimana saya bisa tahu apakah saya ini dewa? Tapi betul, apa yang ibu bapak katakan, apakah saya ini dewa? Betul. Maksud dewa di sini adalah apakah saya Tuhan? Benar. Dikatakan oleh Daniel, hanya Tuhan yang tahu. Dan raja mengakui, Daniel, Allahmu adalah Allah yang luar biasa. Ini satu pengakuan yang dikatakan oleh seorang raja, bukan hanya Daniel yang menerima. Yusuf pun menerima. Firaun mengatakan tidak ada Allah. Seperti Allah Yusuf. Bahkan ketika Salomo, orang yang dikatakan dia mendapat hikmat Tuhan, dia melakukan suatu awal, dia membangun bait Allah, dan dia meminta kerjasama dengan Hiram, raja daerah Libanon waktu itu. Raja itu mengatakan, terpujilah Allah Israel, Allahnya Daud, Allahnya Salomo. Jadi yang dipuji itu bukan Salomonya. Hiram katakan, terpujilah Allah. Di situ kalau ibu bapak perhatikan, mereka kata Yahweh. Jadi Allahnya Israel. Dia puji Allah Israel yang memilih Salomo menjadi penerus Daud. Seorang raja yang bijaksana. Jadi kita perhatikan ketika seorang melakukan suatu hidup yang bijaksana, orang melihat, maka orang akan memuji. Memuji siapa? Memuji Tuhannya orang itu. Kenapa? Karena dia mendapatkan hikmat. Di mana dia berbeda dengan orang dunia. Dia berbeda dengan yang lainnya. Tidak mungkin orang bisa hidup seperti itu kalau dia tidak mendapatkannya dari Tuhannya sendiri. Mari kita perhatikan, kita belajar. Hari ini saya akan bawakan satu poin saja. Saya beri judul, bagaimana agar kita bisa mendapatkan pemahaman lebih dalam lagi pada Tuhan. Yang pertama adalah meminta, mendengarkan, berketetapan, dan melakukan. Yang pertama adalah meminta. Daniel 2, pasal 2, ayat 18 sampai 19. Daniel 2, pasal 18 dan 19. Justru katakan, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Ayat 19, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam, lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Ketika raja marah dan dia menganggap semua orang pintar, orang pandai, ahli-ahli yang menafsirkan mimpi harus dibunuh, termasuk Daniel dan teman-temannya. Maka apa yang dilakukan oleh Daniel? Ketika dia ingin mendapatkan apa yang lebih dari Tuhan, maka dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa, dia meminta. Meminta apa? Meminta kebijaksanaan, meminta hikmat, meminta pengertian kepada Tuhan. Daniel memohon kemurahan Tuhan.
Daniel meminta rahasia disingkapkan dan Tuhan berikan. Ini ada sesuatu yang menarik ketika saya renungkan. Seorang meminta dan ada sesuatu yang terjadi. Seorang meminta hikmat, maka ada sesuatu yang terjadi. Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Salomo ketika ditanya oleh Tuhan, melalui mimpi juga, ditanya, Salomo apa yang engkau minta? Waktu itu Salomo sudah jadi raja. Maka Salomo bilang, Tuhan berikan aku hikmat. Hikmat untuk memimpin bangsa yang besar ini. Dan yang kedua kali Tuhan pun tanya lagi, Salomo apa yang kamu minta? Minta hikmat. Maka Tuhan bilang, bukan hanya hikmat, kekayaan, kejayaan Tuhan berikan. Jadi ketika Salomo meminta, Tuhan berikan. Ketika Daniel meminta, Tuhan berikan. Bagaimana kalau kita yang minta? Apakah Tuhan akan memberikan? Saya percaya Tuhan akan berikan. Tuhan katakan di Janjian Baru ada ayat mengatakan, mintalah hikmat pada Allah. Dia tidak akan menjual mahal atau berlambat-lambat untuk memberikan orang yang mencari hikmat. Yang meminta pada Allah. Nah kita lihat di sini. Di Daniel 5 ayat 12 ada sesuatu yang sebenarnya berhubungan dengan hikmat ini yang Tuhan berikan kepada Daniel. Daniel 5 ayat 12 dikatakan, karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa. Ada sesuatu ciri yang membuat orang ini atau Daniel ini menjadi orang yang luar biasa. Bukan pandai, bijaksana, lebih dari pandai. Ada sesuatu, apa itu? Dikatakan, karena orang ini ada roh yang luar biasa. Kita sudah sering mendengar, disebut roh ini kita lebih sering mendengar sebagai spirit of excellence. Bagaimana dengan Yosef atau Yusuf? Kita nanti ibu bapak catat ya, di Kejadian 41 ayat 38, di situ ternyata dikatakan hal yang sama. Bagaimana kita, seorang raja yang mengatakan, Firaun yang mengatakan, bagaimana kita bisa menemukan seseorang yang penuh hikmat, atau dengan kata lain seorang yang penuh, ya di sini ada, seorang yang penuh dengan roh Allah. Ternyata wisdom atau kebijaksanaan ini ada hubungan dengan roh Allah. Yesaya 61 ayat 1, bagaimana dengan Yesus? Yesaya dengan jelas mengatakan, roh Tuhan ada padaku, atau roh Tuhan ada pada Yesus. Bagaimana dengan pemimpin-pemimpin? Rasul-rasul Tuhan. 1 Korintus pasal 2, ini kita akan baca. 1 Korintus pasal 2, ayat 10 sampai 12. Tuhan memberikan rahasianya lewat rohnya. 1 Korintus pasal 2, ayat 10 sampai 12, ini adalah Paulus. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dengan kata lain, hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Dengan kata lain, bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu seperti Daniel yang mungkin kita akan jawab, dewa pun gak akan tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan kita tahu. Dan dikatakan, ketika Tuhan tahu, bagaimana kita bisa mendapatkan rahasia Tuhan? Selain Tuhan sendiri memberikannya. Selain Tuhan yang menyatakannya. Karena itu Paulus katakan, aku juga memiliki roh Allah. 1 Korintus pasal 7 ayat 40. Paulus nyatakan, aku juga punya roh Allah. Kita akan lihat 1 Korintus pasal 7 ayat 40. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keberadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Dengan kata lain, rasul-rasul mempunyai roh Allah. Bagaimana dengan kita, anak-anak Tuhan? Bukankah setelah Pentakosta Tuhan nyatakan roh Allah atau roh Tuhan kepada semua orang percaya? Semua orang yang sudah mengakui Yesus, yang sudah bertobat, Tuhan berikan roh Allah. Dengan kata lain, sebenarnya status Daniel, status Yusuf sama. Kita ini sama dengan Daniel, kita ini sama dengan Yusuf. Hanya bedanya mereka
sudah memintanya, mereka sudah menyatakannya, mereka sudah melakukannya. Mungkin kita masih belum. Oleh karena itu, yang bagian kedua, setelah kita meminta hikmat, ada satu hal yang Daniel lakukan. Kita lihat Daniel pasal 2 ayat 20. Daniel 2 ayat 20. Daniel setelah tahu dia harus minta pada Tuhan, sebenarnya ada satu hal yang dia lakukan berkelanjutannya atau tahap selanjutnya. Daniel 2 ayat 20 dikatakan, berkata Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Kalau Ibu baca satu perikopnya lebih jelas, maka di situ dikatakan Daniel mendengar apa yang Tuhan katakan. Daniel mendengar apa yang Tuhan nyatakan. Kalau yang pertama, kita harus berdoa untuk minta hikmat Tuhan, untuk menjadi bijaksana. Mau yang kedua, kita harus punya keinginan. Harus ada keinginan untuk mendapatkan hikmat. Daniel, ketika dia mengingini mendapatkan hikmat Tuhan, ketika ingin mengingini roh Tuhan, maka dia mendengar apa yang Tuhan katakan. Yusuf mendengar apa yang Tuhan katakan. Salomo mendengar apa yang Tuhan katakan. Yesus terlebih lagi setiap hari dia berdoa dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Allah Bapa di surga. Yesus mendengar, karena Yesus katakan apa yang kulakukan itu semuanya dari Bapa. Bapa yang suruh. Dan kata lain, Yesus mendengar apa yang Bapa suruhkan. Dan Daniel di sini memuji Tuhan. Dia katakan apa yang dia dengar itu adalah memberi dia hikmat dan kekuatan. Bagaimana dengan kita? Kita sudah minta, Tuhan sudah berikan Roh Kudus. Apakah kita mendengar apa yang Roh Kudus katakan? Ini bukan artinya saya sudah. Ini satu pertanyaan, apakah kita sudah? Kita semua, Ibu Bapak, Saudara, sudah mendengar suara Tuhan. Roh Kudus sudah berbicara, tetapi kita mungkin masih belum mau mendengar. Masih membantah, masih mencuekin, masih tidak peduli dengan apa yang Tuhan sedang katakan. Ini yang terjadi di dunia ini sekarang. Dunia tidak peduli apa yang Tuhan katakan. Kemarin saya baru lihat, dan itu suatu yang mengkagetkan. Karena di suatu negara yang paling maju di dunia, di Amerika, di Philadelphia tepatnya, di mana ratusan orang menjarah. Dan saya lihat di sana kebanyakan anak muda. Menjarah ternyata sempat dicek, bukan hanya yang terkenal saat itu, Apple Store. Dia ambil produk iPhone yang terbaru, yaitu iPhone 15, dicuri, dirampok tepatnya, dijarah. Dan ternyata ada juga barang-barang lain di mall itu yang dijarah, dan itu yang melakukan ratusan orang. Bukan 1-2 orang. Jadi ini namanya, kalau saya sebut, perampokan berjemaah. Dirampok, belak-belakan, dimasukkan, difilmkan, dimasukkan ke sosmed. Pencurian besar-besaran. Lalu di manakah hati nuraninya? Sudah tidak ada. Saya lihat mengerikan dunia ini sekarang ini. Orang sudah tidak peduli lagi. Orang sudah tidak takut Tuhan lagi. Bagaimana seorang bisa takut akan Tuhan? Kan bukan firman berkata, iman ini timbul dari pendengaran. Seorang punya iman, seorang punya rasa takut, rasa hormat pada Tuhan. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan. Ketika dia mau tunduk pada firman Tuhan. Kita lihat di luar. Ini kenyataan. Dan ini mungkin cukup mengagetkan untuk suatu negara maju yang kita anggap mereka harusnya lebih beradab. Kejadiannya seperti itu. Mengerikan. Manusia sudah semakin jauh dari Tuhan. Tapi Daniel, dia katakan, dia mendengar apa yang Tuhan katakan. Dia mendengar, dia menerima apa yang Tuhan katakan. Seharusnya kita juga sama. Saya juga sama. Saya harusnya mendengar apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan katakan. Bukan ditolak, bukan dicuekan, bukan disepelekan. Dengar apa yang Tuhan katakan. Yang ketiga, kita lihat apa yang Daniel lakukan. Daniel 1 ayat 8 dikatakan di situ. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur. Dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah pada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Di sini ada sesuatu yang dia lakukan. Dia berketetapan. Dia memutuskan.
dia mengambil satu keputusan. Untuk apa? Untuk hidup takut akan Tuhan. Mungkin ibu bapak kata ini kan soal makanan. Betul, ini adalah soal makanan. Daniel adalah orang Yahudi. Orang Yahudi diberi hukum oleh Tuhan secara sosial untuk tidak makan makanan yang tidak kosher atau tidak halal, kita istilahnya halal ya, atau tidak bersih. Kalau bahasa Inggrisnya clean atau unclean. Ada makanan-makanan yang dianggap tidak halal, tidak boleh dimakan. Di mana di sini katakan ada makanan-makanan raja yang diberikan, dan Daniel yang mendapatkan satu fasilitas saat itu, satu yang luar biasa sebagai uang buangan, tawanan, mendapatkan fasilitas raja. Tapi Daniel katakan, saya tidak mau menajiskan diri. Saya tahu, saya tidak menguduskan diri di hadapan Tuhan. Jadi selain hanya ada satu keinginan, mendengar, tapi juga ambil keputusan. Itu yang harus dilakukan. Ambil keputusan. Berketetapan, artinya saya akan pakem dengan firman Tuhan. Saya akan pakem, berjalan dengan firman Tuhan. Walaupun di sini resikonya sangat besar. Daniel dapat suatu fasilitas yang dimana dia ketika dia menolak dan raja tahu bisa dibunuh. Bukan main-main, hukumnya bisa dibunuh. Tapi Daniel katakan, berikan saja sayur. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Nah di sini kita bisa lihat ketika seorang pakem pada firman Tuhan, seorang melakukan firman Tuhan, seorang percaya pada firman Tuhan, tidak kompromi dengan dunia atau di sini apa yang raja lakukan, sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan. Kita bisa lihat Tuhan turun tangan, Tuhan berkati, Tuhan limpahkan kasih karunia-Nya. Di sini katakan bahkan mereka Daniel dan teman-temannya 10 kali lebih pandai dari orang lain. Jadi di sini saya tidak membahas tentang makan sayur jadi lebih pandai 10 kali, bukan itu maksudnya. Tetapi ketika apa yang respon dia lakukan setelah mendengar, respon ketika dia sudah meminta, dia ambil satu keputusan. Saya akan lakukan firman Tuhan. Saya akan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya akan pegang firman Tuhan. Itu yang Daniel lakukan. Ini juga dilakukan oleh Yosua. Yosua waktu itu sudah masuk Kanaan. Dia sudah senang, sudah enak. Boleh katakan pada zaman Yosua ketika itu daerah Yehuda sudah dikuasai semuanya, daerah Efraim sudah dikuasai. Memang ada sebagian yang belum dikuasai, sebagian kecil. Sebagian besar sudah dikuasai. Mereka sudah hidup nyaman, menikmati berkat Tuhan, menikmati janji Tuhan. Tapi yang luar biasa untuk saya, Yosua dan Daniel ketika dia sudah dapatkan fasilitas itu, mereka berketetapan. Yosua mengatakan, aku dan seluruh keluargaku akan tetap menyembah Tuhan. Itu satu ketetapan. Saya akan tetap, keluarga saya akan tetap menyembah Tuhan. Keluarga saya akan tetap berjalan bersama Tuhan. Nah ini yang membuat seorang bukan cuma meminta, bukan cuma mendengar, tapi juga mengambil satu keputusan. Saya akan lakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan. Nah itu menjadi sekaligus menjadi bagian yang keempat, yaitu melakukan. Melakukan firman Tuhan. Dan yang 1 ayat 9 dikatakan, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang di luar kebiasaan, sesuatu yang tidak biasa untuk seorang buangan, seorang tawanan diberikan fasilitas, menolak, ditolak fasilitasnya, tapi kemudian mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perkenanan dari pemimpinnya, dari atasannya. Dengan kata lain, ketika kita mau meminta, kita mau ada satu keinginan untuk melakukan, untuk mencari, takut Tuhan, maka surga turun tangan. Surga turun tangan. Tuhan bukakan jalannya. Tuhan buka jalan. Kita perhatikan Ulangan pasal 28 ayat 1, kita akan baca. Ini sebenarnya suatu janji yang klasik yang Tuhan berikan di awal. Di awal sekali. Balik lagi di awal ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan nyatakan sesuatu. Ada sesuatu yang Tuhan janjikan.
Yang sebenarnya Daniel katakan atau Daniel lakukan ini sebenarnya basisnya atau firman-Nya Tuhan sudah berikan. Ulangan pasal 28 ayat 1. Tuhan katakan, jika engkau baik-baik mendengarkan itu adalah pakai kuping, dengar firman. Renungkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Ya tadi setia itu berketetapan untuk terus lakukan. Segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu, yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel pada hari ini, pada hari mereka keluar dari Mesir, ketika mereka akan menyembah Tuhan di Sinai, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dengan kata lain, engkau akan menjadi tempat orang melihat, menjadi acuan, menjadi patokan. Dan ini diperlihatkan oleh Salomo saat itu, ketika semua orang memandang kepada Yerusalem. Semua orang memandang kepada bait Tuhan. Ada seorang ratu dari Afrika, Ratu Sheba namanya. Dia jauh-jauh datang hanya untuk melihat hikmat Salomo. Dia ingin tahu, kok orang ini bisa pandai. Bagaimana dia bisa pandai? Bagaimana dia bisa hebat? Maka dia melihat cara mengatur pegawainya. Cara makannya. Cara mengatur istananya. Cara membangun istananya. Cara membangun bait Allah. Dan dia katakan, terpujilah Allah Israel. Terpujilah Allah Israel. Dia memberikan begitu banyak hikmat kepada Salomo. Semua orang memandang, semua orang melihat, dan semua orang ingin bertanya, semua ingin nasihat. Ketika saya belajar firman Tuhan, dikatakan sebenarnya ini yang Tuhan inginkan dari umat Tuhan. Ketika Israel diberikan hukum ini atau aturan ini, dan Tuhan katakan jika engkau lakukan benar-benar, semua bangsa akan melihat. Semua bangsa akan menanyakan, siapa Tuhan kamu? Mengapa kamu jadi begini bijaksana, begini hebat, begitu diberkati? Tuhan ingin kita atau umat Tuhan menjadi sentral dalam kerajaan Allah di bumi ini. Dan itu yang Yesus lakukan. Yesus lakukan semua orang melihat bahwa ada kerajaan Allah di bumi ini. Dan sekali lagi, bagaimana kita bisa menjadi duta kerajaan Allah kalau kita tidak mau mendengar? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bijaksana kalau kita tidak mau meminta, tidak peduli, tidak ada kepentingan? Bagaimana kita bisa menjadi umat yang dilihat, menjadi umat yang bijaksana, yang pendalaman yang lebih lagi dibandingkan orang dunia, kalau kita tidak takut Tuhan? Orang lain akan mentertawakan. Bukannya mencari, tapi mentertawakan. Dan terlebih lagi, bagaimana kita bisa menjadi umat Tuhan kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Pesan ini mungkin sudah berulang kali kita dengar, mungkin klise. Tetapi memang ini yang Tuhan berikan. Bagaimana kita bisa hidup bijaksana, kalaupun di Amsal pun kita belum lakukan. Misalnya masih curi-curi, masih tidak benar. Itu baru di Amsal, belum di kitab lainnya. Yang Paulus katakan bagaimana dalam keluarga. Kita katakan seorang suami harus mengasihi istri, seorang istri harus tunduk pada suami. Itu adalah hukum yang Tuhan buat untuk manusia. Dan harusnya dilakukan oleh umat Tuhan. Lalu kita memprotes. Tuhan, ya seperti itu harusnya. Lihatin, kenyataannya tidak begitu. Dan kita tidak mau melakukan peran kita. Tetapi kita belajar dari Daniel. Daniel mendengar, dia lakukan peran dia. Dia lakukan. Dan itu menjadi satu kunci di mana Tuhan berkenan pada Daniel. Dan Tuhan berikan surga turun tangan. Bukankah itu yang kita inginkan dalam kehidupan kita? Kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Dan Tuhan limpahkan perkenanannya pada kita. Sekali lagi, minta. Dengar. Ambil ketetapan. Dan lakukan. Dan ini mari kita lakukan bersama-sama. Supaya Tuhan berikan kekuatan untuk kita semua. Tuhan Yesus